itu gue sering minjem kamera kakak gue Alpha 7M2. Itu kamera bagus banget, autofocusnya parah, dan dia punya 3 lensa dan gue sering minjem. Lensanya tuh 28, 50 sama 85. Dan itu membuat gue pengen punya kamera. Tapi gue kurang suka desain. Bukan desain sih, maksudnya gue nyari yang lebih murah ya dari Sony dengan Alpha 6000. Ya otomatis yang Alpha 6000 kan, tapi gue nggak beli Alpha 6000 langsung, anehnya. Gue belinya XT100 malahan, XT100 kit 15-45. Umurnya nggak panjang. Gue benci banget UI Fujifilm, benci banget navigasinya itu. Terus kameranya juga rentan, ya wajar sih, kayak emang beginner class banget ya kameranya ya, nggak kayak A7M2 yang intermediate dan punya build quality-nya bagus. A7M2. Kalau XT100 ya kayak mainan anjir. Nah itu cuman 2 bulan 3 bulan, kayak nggak hampir 5 bulanan lah, nggak hampir, kurang dari segitu. Itu gue bener-bener nggak suka banget build quality-nya. Gue jual. Dari penjualan itu gue beli Alpha 6000. Kalian penasaran kan kenapa lo nggak beli langsung Alpha 6000 aja? Kan mereka bisa sama Sony itu bisa interchangeable lens. Gue nggak tahu. Sebelumnya gue nggak tahu, gue nggak sempat ngeriset itu. Makanya buyer's remorse gue di situ. Nah gue beli Alpha 6000 langsung. Dan oh boy, body only, gue nggak pakai kit lens atau apa. And oh boy, gue pakai lensa full frame kakak gue pinjam ke yang 85 sama 28. Equivalennya ya 50 sama 100-an kan, lumayan. Ya udah tuh kamera umurnya paling panjang sampai 6 bulan. Ya 6 bulan. Kenapa gue ganti lagi, gue jual. Dan itu gue udah beli Sony 18105 zoom kit lens. Tuh gue seneng banget sih pakai kameranya, tapi ada yang kurang gitu. Gue setiap pakai kamera itu gue merasa stagnan gitu. Gue kayak gak niat buat fotografi atau apa, stagnan aja, gak kepengen buat syuting aja gitu. Ya sekali 2 kali lah gue pakai, tapi ya jarang gue pakai aja karena stagnan. Gue kayak nggak ada niatan buat fotografi, makanya gue jual tuh 2 lensanya sama kameranya. Gue mikir kan ya, oh yaudahlah, gue masih punya kakak gue lah yang punya Sony A7M2 ya, gue tinggal pinjem aja. Lensanya juga 28 sama 85, lumayan lah. Tapi dalam benak gue kepikiran pengen beli kamera gitu, tapi bukan Sony, something simple. Satu langsung kit lens, enak dibawa kemana aja, sama ya bisa fotografi lah, desainnya bisa fotografi, build quality-nya kukuh gitu. Nah makanya gue riset dikit, masuk lagi Fujifilm. Nah gue lebih Fujifilm. Tiba-tiba temen gue ngajakin nyari kamera ya, dia bilang pengen nyari XT200. Dia pengen lihat displaynya kayak gimana, kameranya handle-nya kayak gimana. Oh yaudah, gue ikut dah. Mungkin gue bisa rekomendasi yang lain. Kayak gue udah punya pengalaman buruk sama XT100. Tapi pas gue udah kesana ya, ke store-nya, tokonya, gue coba tuh XT200. Bagus banget, parah. Tapi budget gue nyampe. Dan buat kamera second masih dikit, karena ya XT200 kan masih baru-baru ini, tahun 2020 ya. 2000 ya, masih baru lah pokoknya. Masih mateng gitu. Jadi yang punya second masih jarang. Yang jual second masih jarang. Sekali yang ada masih harganya tinggi sih, makanya gitu. Ya udah, gue cek lagi lah displaynya. Ada X-Pro 2, XT30, XT4, X10S, XS10 apa X? Ya itu yang baru banget. Terus tiba-tiba gue lihat di pojokan ada namanya X100V.
Awalnya bukan nggak tahu sih, tapi gue liatnya, oh mahal banget, 20 juta kamera kayak gitu doang, fixed lens, terus ya weather shield lah pastinya yang paling baru, dan so on dan speknya yang lain. Harganya mehong sekali, 20 juta. Gue lihat, wow, tidak, saya tidak mau beli. Tapi gue suka banget buat fotografi pakai kamera itu. Feel-nya enak, terus analog banget. Jadi gue pelan-pelan cari aperturnya, ISO-nya, shutternya. Gue makanya jadi pelan-pelan banget. Dan gue merasa kayak pengen foto banyak gitu pakai X100V itu. Ya udahlah, gue langsung buka Tokopedia, gue langsung cari X100. Awalnya X100 dulu, gue lihat comparing dulu X100, X100S, X100T, X100VF sama V. Compare-nya banyak pasti di internet banyak. Gue lihat nih satu-satu, X100, X100S, X100T, X100F. Mayoritas semua X100 tuh sama semua. Yang beda itu dari X100 ke X100S. X100 itu dia cuma nggak ada elektroniknya, dan X100S udah mulai ada tapi nggak kayak X100T. X100T itu lebih banyak elektroniknya, tapi X100S itu cukup buat gua. Sensornya lebih gede daripada X100S. Gue beli X100 aja kali ya, desainnya sama semua. Nah makanya gue langsung pengen beli X100S. Kenapa? Let's talk about it. Tapi sebelumnya gue pengen ambil dulu kameranya. Oke, kameranya ini X100S. Gue dapetnya yang hitam sih, tapi main juga keren, bagus. Lebih analog. Gue liat kayak gini, gue langsung jatuh cinta anjir sama semua seri X100. Simple. Dia make desainnya juga desain analog. Dan lo kalau awal ya, orang awam ya nggak tahu, terus kayak gini pasti liatnya, oh kamera analog, gara-gara ini viewfinder optical. Orangnya nggak tahu ya ini kamera apa, yang penting wah kamera analog keren lah. Pas lihat belakangnya mirrorless. Nah itu yang bikin gue cinta sama ini kamera. Dia kecil juga, gue bisa bawa kemana aja tanpa bawa tas kamera yang gede. Yang gue buat Sony Alpha 6000, gue pakai tas kamera gede itu tuh. Tuh yang di bawah, yang biru. Kalau pakai yang ini, gue tinggal bawa aja tas seharian gue, atau tas sling bag biasa. Tinggal masukin, muat dompet, HP, muat. Simple. Jadi kalau gue lagi jalan-jalan terus ada point of interest, wah bagus nih, cekrek, foto kelar, masukin. Gue nggak pikirin zoomnya berapa, itunya apa, tinggal point and shoot. Kayak gue seneng banget sama kamera ini. Desainnya analog, dan lu harus pelan-pelan, nggak kayak Sony. Kalau Sony kan cepet. Dan ini membuat gue jatuh cinta lagi sama kamera ini. Untuk speknya 16,3 megapiksel, OVF EVF. Baterainya kalau buat gue ya, baterainya cukup aja sih, lumayan awet banget. Semua fungsi analog. Ya udah sih itu aja. Oh ya, sama Fujifilm kan seringnya mereka memasarkan film simulation mereka ya. Buat gue sih film simulation main sih bagus. Kalau gue nggak mau post editing lagi ya, gue tinggal nyalain film simulationnya aja.
Tapi ya kalau gue lagi males, tapi keringan gue sih lagi nggak males. Jadi gue shootnya lewat RAW aja langsung. Oh ya, ini bisa RAW juga, RAW JPEG dan sekawan-kawannya ya. Masalah cuma nggak bisa Bluetooth, WiFi, sama nggak bisa ngecas langsung dari kameranya. Karena emang yang bisa ngecas tuh yang mulai dari X100T, yang generasi ketiga. Gue seneng banget sama kamera X100S ini. Intinya dari cerita gue mengasih cerita ke kalian kalau untuk pemula nggak harus dari DSLR, karena mirrorless sudah bagus juga, malah menyimbangi. Dulu kan DSLR king banget karena mirrorless boros baterai dan kelihatan sangat nggak profesional gitulah, kayak G7X point and shoot banget kan, terus RX 100, terus Fujifilm X100 kan. Tapi ya itu, mirrorless tuh dari dulu tuh dicapnya nggak bagus, nggak profesional. Tapi sekarang pengguna Canon makin dikit. Wedding aja ya waktu itu ya, mereka pakai full frame A7 sama ya backingnya ada Canon juga, tapi A7 selalu pakai A7. Kadang ada yang Alpha 6000. Temen gue juga dia pakai, semua bisnis dia pakai Alpha 6000, makanya nggak harus dari DSLR. Dan DSLR itu buat gue terlalu bulky, terlalu gede, jadi gue nggak makainya terlalu profesional banget sih. Gue mager, gue nggak mau bawa kamera berat-berat. Gue pengen bawa kamera enteng, simple, bisa dibawa kemana aja dan gak ribet banget. Ya makanya gue pilih mirrorless X100S karena desainnya bagus dan kecil. Untuk autofocusnya juga ya main juga bagus. Dan makro makro lo beli 5 juta, secondnya ya di bawah, bisa cari lah di bawah 5 juta. Kamera kayak gini bisa makro loh. Jadi gue nggak harus pikir gue harus punya lensa makro atau enggak extension makro, karena untuk nge-shoot makro dan itu keluar duit lagi. Dan extension makro kayak kaca pembesar atau apa sih makro ya tube itu nyentup nggak bisa autofocus, yang kaca pembesar pecah banget. Sama satu lagi, untuk street fotografi ini king banget. Orang lihat kamera gini mereka nggak merasa intrusif, mereka malah gaya gitu atau apa. Kalau gue pakai Sony ya, pakai 18105 ya, lu ngerasa kayak nggak enak kan gitu. Tapi kalau pakai S100S lu tinggal cekrek, orang jadi pengen foto. Itu gue pernah tuh ngalamin kayak gitu. Gue di tempat yang sama dengan 2 kamera yang beda. So itu verdict gue rekomendasi ya buat pemula dan buat untuk orang yang mau beli kamera kedua, sama buat mahasiswa DKV atau fotografi lah, murid-murid yang pengen mulai fotografi, karena ini udah bagus banget. Ya dah, sekian dari gua. Thank you for watching. Bye bye. Sebelum video ini selesai, gue pengen ngasih tahu channel gue ini dulu. Kenalin, nama gue Rama. Gue pengen buat video tentang review barang-barang dari perspektif gue. Contohnya kamera tadi X100S, itu perspektif gue pakai kamera itu. Gue suka, gue gak suka, gue positif, gue negatif, gue ceritain semua apa yang gue alami sebagai konsumer. Dan ini serinya namanya perspektif review. Walaupun memang perspektif kan jatuh-jatuhnya review kan.
Ini seri episode pertama gue X100Z. Selanjutnya itu Nintendo Switch Lite, bukan yang gede. Nintendo Switch Lite ya bisa digabung sih satu sistem Nintendo Switch gede. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Bye.